Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama bagaimana sikap Kiai Haji Utsman Al-Bantani, kemudian sikap dari peneliti nasab, ya, bahwa tidak selayaknya di bulan suci Ramadan ini masih mereka berulah, ya. Untuk lebih jelasnya supaya ini tidak menjadi fitnah bagi kita, ya, untuk berhati-hati dalam menyikapi polemik nasab ini, seharusnya bagaimana? Mari kita ikuti bersama. Maka surga itu adalah haram baginya. Nah, ini sudah jelas begitu triki untuk pembukaan. Jadi bertobatlah, mumpung masih Allah kasihkan waktu bagi para balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu, balawi-balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu, atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzah. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzah, kemudian bertanya kepada Pak Muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi, sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam dunia ini. Nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita, masyarakat Indonesia, siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah. Mintakan kepada Allah satu saja balawi yang sudah wafat, untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Paktih Wirahadiningrat, untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang pengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Utsman, untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Tidak akan pernah terjadi, walaupun dia itu menginginkannya. Gak bakal. Nah ini, maka kita juga mempunyai kesadaran. Kita tidak akan pernah capai untuk terus memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam, warga Nahdliyin, bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Seperti mereka juga para Balawi itu tidak pernah capai untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik. Ada kiai-kiai yang jadi kibin mengatakan bahwa hentikan Kiai Imaduddin untuk bahas nasab Habib. Serahkan saja pada masyarakat, apakah masyarakat mau mengikuti Habib ataukah tidak. Seharusnya Kiai Kibin begitu itu bertanya juga, atau memerintahkan juga kepada Balawi untuk menghentikan semua pengakuannya sebagai cucu Nabi di hadapan publik, karena pengakuan mereka sungguh demi Allah tidak ada dalilnya dan palsu. Pengakuan mereka adalah pengakuan palsu untuk yang tercerahkan hari ini hanya darah-darah keturunan para pejuang. Tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan tidak semuanya. Ada darah-darah pahlawan, darah pejuang. Bisa untuk dibuktikan. Hari ini yang mau ikut merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di situ mengalir leluhur-leluhur para pejuang Nusantara di masa silam. Dan orang-orang yang tidak
bisa dibuktikan, susuri ke atas. Adakah pejuang yang pernah ada di dalam struktur nama-nama keturunanmu? Ataukah memang pengkhianat yang ada di sana? Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, Kiai Iman. Begitu penjelasan dari Kiai Iman. Itu menarik untuk diperpanjang tentang keturunan para kibin-kibin itu, seperti ya kiai-kiai yang menjadi kibin itu menarik untuk dilanjutkan, tapi tidak kita bahas pada sore hari ini. Saya ke Gus Fakih. Gus Fakih, gimana? Ada apa yang mau disampaikan dari Gus Fakih tentang update terkini? Gus Fakih, monggo Gus Fakih. Pertama, sedikit saja saya akan meneruskan, menambahi sedikit saja terkait masalah bulan puasa dengan pengakuan palsu cucu Nabi. Kita mengenal di dalam kaidah pernasaban, barang siapa mengaku anaknya orang lain, maka dia mal'un atau terkutuk. Dia menyiapkan tempatnya di neraka jahanam. Barang siapa ditanya siapa bapaknya terus dia malu, maka dia juga mal'un, terkutuk juga. Tetapi mal'unnya masih 1 derajat. Tetapi barang siapa membatalkan nasabnya orang lain dengan tanpa bayinah, tanpa bukti, tanpa argumentasi, maka dia mal'un 3 kali. Gitu. Lah, klan Pak Alwi ini selain juga mengaku-ngaku keturunan orang lain, dia mal'un sekali. Kemudian dia membatalkan nasabnya Wali Songo dengan tanpa bayinah, dengan tanpa bukti, dengan tanpa argumentasi yang kuat, maka dia mal'un 3 kali. 1 tambah 3 sama dengan 4, kan begitu. Kemudian sekarang ada lagi penelitian, ada lagi hasil ilmiah bahwa mereka orang tahu kasus, Arab saja bukan. Mereka malu, mereka tambah 1 lagi, lengkaplah mereka mal'un 5 kali, kan begitu. Lah, apalagi ini disandarkan dengan Nabi Muhammad, maka mal'unun mal'un, terkutuknya terkutuk. Jadi terkutuknya terkutuk 5 kali derajat. Jadi begitu. Lah, terkait mengenai masalah apakah mereka puasanya diterima selama rukun sah dan rukun syarat wajib, syarat dan lain sebagainya itu dipenuhi, ya bisa jadi sah. Tetapi diterima tidaknya itu urusan Allah, kan begitu. Lah, pertanyaannya, orang yang mengkapling dirinya di neraka jahanam, mal'unun mal'un, apakah ibadahnya itu diterima sama Allah? Bukankah Allah murka kepada dirinya? Ya silakan dijawab dengan akal sehat, kan begitu. Artinya saya menyambungkan bahwa bertobatlah hai klan Pak Alwi, bahwa ketika sekelompok orang yang tercerahkan dengan bayina, dengan argumentasi yang kuat, dengan pembuktian ilmiah, telah berani menyatakan bahwa nasabmu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, maka sebenarnya kita menyelamatkan engkau semua dari terkutuk 3 derajat, terkutuk 3 kali lipat. Maka bertobatlah, insya Allah pintu maaf Allah itu sangat luas. Seandainya dosamu, katanya Allah Ta'ala, dosa hambaku sepenuh langit dan bumi, sekali dia bersujud meminta ampun kepadaku, meminta maaf kepadaku, bertobat kepadaku, maka akan aku bersihkan seperti bayi yang baru lahir. Ini di hadis qudsi. Artinya apa? Dengan pertobatan yang betul-betul nasuha dan betul-betul menerima takdirnya bukan sebagai cucu Nabi dan mengejar ketakwaan, mengejar memperbaiki adab dan kemudian memperbaiki amal ibadahnya, saya yakin Bani Alwi ini bisa jadi menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah sebagaimana. Kembali lagi bahwa di bulan puasa ini mari bermuhasabah, mari bermuwajahah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mari kita kembali agar nanti di Idul Fitri menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul suci, pribadi yang betul-betul kembali ke hadirat Allah seperti bayi yang baru lahir. Syaratnya apa? Ya taubatan nasuha. Itu yang pertama. Kok saya jadi kiai itu? Gus lagi. Oke. Saya masuk. Itu yang pertama. Ya, sebelum lanjut saya masuk sebentar. Itu tobat,
Kalau dosa pribadi kepada Allah itu kan cukup meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ini dosanya kepada publik, kepada umat, itu kan tidak semudah itu cara bertobatnya. Betul. Betul, tetapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yasiru wala tu'asir. Cukuplah kalian semua itu menyatakan, mendeklar secara terbuka, secara publis bahwa dengan bukti A, B, C dan lain sebagainya, kami dengan ini memohon maaf kepada bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam yang telah kami, yang mungkin kekhilafan kami atau keras kepala kami atau kesalahan kami di masa silam atau yang pernah kami dawir dan lain sebagainya, kami memohon maaf secara terbuka. Insya Allah bangsa Indonesia bangsa yang pemaaf, bangsa yang ramah, bangsa yang berbesar hati, berbesar jiwa. Dengan itulah bangsa ini dibangun, dengan Bhinneka Tunggal Ika dan dengan Pancasilanya. Saya yakin bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ini, bangsa yang mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi ini akan memaafkan kalian semua, asalkan kalian benar-benar sungguh-sungguh meminta maaf dan tidak akan Nah, sampai di sini ya betul ini ya apa yang telah dikatakan oleh seorang kiai ini ya, bahwa sebesar apapun dosamu ya, selain bukan dosa syirik maka akan diampuni ya. Seperti yang ada dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik ya. Artinya kesempatan pada bulan ini untuk bertobat ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya. Bergegaslah kepada ampunan dari Tuhanmu ya. Kemudian ada lagi ya, wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah ya. Innama yasillahu min rauhi innama yasi min rauhillah illal qaumul, hanya saja orang yang putus asa dengan rahmat Allah itu hanya golongan orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu mari kita mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh kiai ini ya. Mari dilanjutkan ya. Kejahatan kalian, baik kejahatan di dalam hati, baik kejahatan di dalam narasi maupun kejahatan di dalam perbuatan-perbuatan nyata selama ini yang telah merugikan masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya penyadaran terus-menerus akan pengakuan palsu kejahatan klan Ba'alwi ini dari sisi ilmiah itu sudah selesai sebenarnya. Kiai Imaduddin dengan dakwah safarinya, dengan edukasinya di YouTube dan semua pejuang yang lain, dengan mengarang buku, kitab, membuat risalah, membuat antitesis yang saya yakin katanya Dr. Sugeng sampai kiamat kurang sehari ya. Tidak akan pernah bisa dijawab oleh klan Ba'alwi. Dan kemudian baik dari itu para youtuber kita sekarang di netizen, mereka sudah menjadi bahan candaan, bahan tertawan, seolah-olah mereka sudah tidak punya harga diri lagi. Mereka jadi bahan mainan, bahan candaan dari Gen Z kita. Itu sebenarnya sudah harus mereka itu introspeksi diri. Cuma karena masalahnya masalah rupiah, masalahnya mempertahankan narasi sesatnya. Karena itu kemudian kita tidak hanya butuh yang namanya narasi saja. Kita harus melangkah lebih maju, melangkah lebih ke depan, melangkah lebih cerdas. Yaitu apa? Yaitu bahwa alhamdulillah kita harus melibatkan negara. Dan insya Allah petinggi-petinggi negara sudah mulai pada turun. Tapi yang heran, PBNU masih sampai hari ini masih melakukan pembodohan-pembodohan. Ya tinggal tuh dalam pemangku negara sudah mulai ada kepedulian, ada perhatian, dan ada tindakan lah insya Allah tidak lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu untuk melangkah lebih cerdas, lebih taktis pada level masalah hukum.
bahwa suatu kejahatan tidak boleh dibiarkan. Ini mutlak benar. Ketika suatu kejahatan tidak juga ada punishment, harus ada hukum. Maka kemudian yang terjadi adalah bahwa kita harus menyeret kejahatan ini, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, dan lain sebagainya.